Sudah sejak kapan membuka usaha sablon ini? Oke. Pertama buka sablon itu, kalau gua pribadi buka sablon itu tahun 2016. Cuman ketika gua belajar itu dari tahun 2015-an lah. Jadi intinya tahun 2015 itu belajar selama setahun setengah lah. Akhirnya ya udah, setelah belajar baru buka sendiri di rumah. Kenapa Bapak mau membuka usaha ini? Kenapa harus buka usaha ini? Karena emang sejak awal itu emang ketika gue lulus sekolah itu gue mempunyai impian, intinya itu pengen usaha. Intinya nggak mau terkekang atau terikat kontrak di suatu perusahaan lain lah. Makanya ketika menggeluti dunia sablon, jalanin, terus di situ melihat ada peluang, ya udah totalitas. Awal merintis usahanya sampai sekarang itu gimana? Awal merintisnya sih ya ada pahit, ada manis. Intinya sih jalanin aja sih, apa namanya, ketika kita mau usaha apapun itu, yang paling pertama itu fokus aja sama yakin. Jangan takut, apa namanya, rezeki itu nggak ada, pasti bakalan ada. Iya, Karena emang namanya usaha itu setahun 2 tahun itu ya gua akuin masa-masa survive itu yang paling sulit. Cuman ketika lu udah melewati masa-masa survive itu, ya udah nanti bakalan ada jalannya, step-stepnya. Terus ya udah ketika lu udah membentuk usaha lu, bakalan ke depannya itu lu bakalan tahu nih langkah selanjutnya apa nih, barang-barang apa nih yang lu butuhin nih ke depannya nih. Hingga akhirnya kan ya udah, alhamdulillah sampai sekarang tuh ya masih terus survive lah. Gimana lagi? Apakah pernah terjadi kendala saat proses pensablonan? Banyak. Contoh? Namanya kendala di dalam apa namanya dunia usaha ya, pasti banyak kan. Maksudnya kan banyak orang-orang mengatakan kan orang-orang yang sukses pasti adalah orang-orang yang pernah gagal. Iya. Ya kan, makanya dari itu apa namanya, kita kan tuh dilahirkan sebagai manusia itu kan bukan untuk apa namanya, untuk menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang orang kaya, orang sukses, tapi kita itu dilahirkan sebagai manusia itu di muka bumi itu lebih ke berjuang gitu loh. Jadi yang udahlah, maksudnya ketika kita ada kendala yang tak ditipu orang, yang sablonan yang nggak dibayar, yang ya banyak lainnya lah. Ya intinya ketika jatuh ya udah, jangan lu meratapi jatuhnya itu, cuman ya bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, karena dari situ ya bakalan menjadi sebuah anak tangga untuk menuju ke atas sih. Gitu. Terus berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini? Kalau modal itu sebenarnya semangat doang sih modalnya. Intinya sih ya, kalau modal itu dulu gue dari awal itu kurang lebih 5 juta dari nol ya, dari nol, punya alat-alat sebagian, kayu-kayu gue modif, terus ya udahlah dari 5 juta itu setahun 2 tahun pertama itu gue nggak pernah namanya uang itu gue larikan ke buat pribadi, cuman ya udah ada untung di alat, gitu. Akhirnya ya numpuk, akhirnya barang-barangnya sekarang udah pada kelihatan semua. Jadi ya tidak modalnya ya kurang lebih segitulah untuk awal. Cuman kalau misalnya mau gede mah bisa kayak lumayan gede. Bapak memerlukan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau karyawan sih namanya usaha itu ya sebenarnya pertama-tama sih ya palingan butuh. Cuman jatuhnya kita tuh nggak, gua pribadi nggak kontrak gitu, maksudnya nggak orang misalnya gua ngambil lu per bulan sekian nggak gitu. Cuman gua sistemnya itu ya borongan. Jadi misalnya ketika ada kerjaan, misalnya ke awal 100, daerah 100, yang udah. Jadi ya gua bayarnya tuh sesuai dengan projectnya itu tersebut. Jadi per project.
sekarang ini berapa orang karyawan yang dibutuhkan? Kalau sekarang ini sih nggak nentu, tergantung pekerjaan ya. Kalau lagi rame bisa 5-6 orang, kalau lagi senggang 2-3 orang. Jadi nggak nentu, karyawan itu rata-rata freelance, teman-teman lingkungan ini yang sekiranya Gojek lagi kosong atau misalnya lagi nganggur, ya udah panggilin aja. Gitu. Berapa omset yang dihasilkan dari usaha ini? Omset per bulan apa gimana? Per bulan. Oh, per bulannya sih nggak nentu. Kadang bisa tergantung bulan juga sih. Rata-rata kalau misalnya bulan-bulan orang tahun ajaran baru tuh rata-rata pada bikin seragam atau segala macam tuh bisa 70, 80 itu kotor. Cuman kalau misalnya biasa-biasanya mah 30. Kalau di buku rata-rata ya 30-an lah omset per bulannya. Selanjutnya, bagaimana Bapak memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalankan ini? Oh, pemasarannya itu kalau misalnya di dunia konveksi sama sablon, kebanyakan itu orang ke orang, mulut ke mulut. Jadi misalnya ketika misalnya lu nih misalnya nyablon nih 50, ya udah tuh ntar gue bikin produksi 50, ya udah dari 50 itu secara nggak langsung bakalan otomatis tuh pasarnya tuh sama ya. Ini ya sih kalau misalnya pasar itu ya yang paling penting itu juga kita menciptakan pasar itu ya dari teman-teman kita kumpul ketemu orang, terus apa namanya ikut organisasi atau komunitas, dari situ-situ tuh bakalan ada aja terus nanti ke depannya. Media sosial juga bisa dipakai, cuma nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menonjol banget. Selanjutnya, biasanya berapa set baju yang dipesan untuk di sablon per pesanannya? Minimal kali ya jatuhnya ya, minimal. Biasanya kalau minimal order itu selusin paling enggak. Tuh. Seperti apa suka duka yang Bapak rasakan selama menjalankan usaha sablon ini? Ya suka duka ya, pernah ketipu orang Kalimantan, nyablon 1000 piece nggak dibayar pun pernah. Terus ya banyak lah namanya usaha mah, yang temen ya awal dulu bentuk kayak joinan apa segala macam, yang bisa apa segala macam ya nggak apa-apa, walaupun kita apa namanya turun apa segala macam, yang penting ya bangkit lagi aja dah. Gitu sih. Udah. Ada lagi. Udah Bang, makasih ya Pak atas waktunya. Siap. Sebelumnya, saya belum tahu nama Bapak nih siapa ya? Nama saya Koso Prakoso, sebutnya Prakoso. Kebetulan juga alumni Doski juga kan. Wow. Terus di 4. Iya, 2009 gue lulus.